Assalamualaikum, perkenalkan saya Budia Siti Istiqomah. Kita hari ini akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas? Udah sarapan kan? Sudah. Biar nggak lemas. Oke. Minta tolong sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas, siapa ya ketuanya ya? Oh, Rangga. Rangga diganti aja lah. Rangga baru sibuk sepertinya. Ganti Sakif, tolong diganti teman-teman berdoa. Dipimpin berdoa dulu. Yuk. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak masuk, Mas, Mbak? Ada. Siapa ya tadi namanya yang belum? Diana. Sakit apa? Capek kayaknya. Kemarin kopras. Oh, dia kopras. Aku kemarin juga jalan, nggak ada yang lihat aku. Nggak bisa. Izin bisa. Kakak-kakak kelasmu banyak yang lihat kemarin. Mereka di itu loh, di Rojo ya, bukan yang sebelum Jos Gandus itu ada tempat elektronik gitu loh. Mereka di sana. Ada sih. Itu udah kemarin gitu kan. Mas Mbak, hari ini kita mau belajar tentang ini, tentang mapel yang baru adalah KA. KA, ada yang pernah dengar KA? KA apa ya kepanjangannya? Kereta api, ya kereta api. Iksan, kayaknya tahu Iksan. Apa ya, San? Aduh, nggak tahu. KA adalah kecerdasan artifisial, betul, kecerdasan artifisial. Sebelum masuk ke KA, lihat di papan itu coba. Ada gambar apa dan apa? Zombie dan detektif. Apa ya kira-kira di balik itu filosofinya apa ya? Kalian ingin menjadi zombie atau yang detektif? Ada yang ingin jadi zombie? Zombie, kenapa zombie? Oh, mau memakan orang. Wah, jiwanya jiwa memakan berarti. Iksan, pengen jadi apa, San? Kenapa detektif? Ya karena zombie itu Nggak punya akal. Iya, betul. Betul. Begini, kurang lebih begini. Kalau zombie, dia punya badan. Jangan sampai kalian seperti zombie ya. Punya badan, gitu kan. Ketoknya badannya enek, gede, tapi ternyata dia kayak nggak punya otak untuk berpikir, gitu. Beda dengan detektif. Kamu jadilah seperti detektif yang ingin tahu, gitu kan? Detektif itu ingin tahu, ingin memecahkan masalah, atau kamu ingin engko rak yo masalahnya enek koncoku, gitu. Enek koncoku sing ngewangi, jangan seperti itu, ya. Jadilah seperti detektif yang ingin tahu, terus bermanfaat, memecahkan masalah, mencari solusi, seperti itu. Ada yang ingin tetap jadi zombie? Oh, nggak jadi. Tadi kamu pengen.
Gimana kalau kita sebelum pembelajaran ice breaking dulu? Mau. Coba ice breakingnya kalian. Nih. Ya. Biar gak ngantuk. Nah, ibaratnya ini mukul, motong ya. Terus ini apa? Ini gini. Ayo dong. Nah, terus ini apa? Oh. Ini gini narik. Lagi. Itu apa tuh? Oh, pingpong. Terus apa itu? Oh, gini. Ayo, bergerak. Gini kan? Gini. Apa ini? Oh. Oh, gini. Apa itu? Oh, squeezes. Terus ini? Apa ini? Ayo, semangat dong. Oh. Karena nge-lag. Coba, bisa nggak ya? Peserta didik atau kalian siswa dapat menganalisis data. Nanti saya kasih data gitu. Kalau di bayangan kalian menganalisis itu seperti apa? Memecahkan masalah. Kalau data itu kalau di bayangan kalian seperti apa ya? Angka, tabel, betul sekali. Ini coba lihat, ini ada. Nah, contoh data sederhananya seperti ini. Ini pelajaran kapan ya seperti ini? Kelas 10 ada udah? Ada. Ada yang masih ingat rumusnya? Masih. Nah, kalau kalian nanti berarti bisa membandingkan rumusnya manual gitu dengan nanti kalau kita minta bantuan AI gitu. Jadi nanti membandingkan jawaban AI itu betul atau enggak dengan rumus yang kalian hitung sendiri manual gitu. Nah, misalkan kan ini untuk mencari modus, median, seperti itu. Kalau kemarin di matematika harus pakai rumus, kita hari ini mencoba, silahkan Budiah beri kesempatan menggunakan AI. AI-nya apa biasanya? ChatGPT. Nah, hari ini itu minta tolong ada ChatGPT, ada yang pakai ChatGPT, Gemini, ada lagi yang pakai Julius. Nanti kenalan sama Julius juga. Enggak ChatGPT dong ya kan? ChatGPT udah pernah. Nah, kita lanjut. Ini tadi yang Budiah tanyakan, apa itu KA gitu kan? KA adalah kecerdasan artifisial. Sebenarnya kecerdasan artifisial itu apa? Kenapa kecerdasan itu ya kepintaran, tapi kenapa ada artificial? Kecerdasan artificial adalah sebenarnya itu kalau kalian inget robot, wah kuwi robotnya wis nganggo AI. Ya, berarti robot itu atau komputer itu didesain untuk meniru kepintaran otak manusia. Meniru kepintaran otak manusia. Dulu Mbak Mas, yang penjaga tiket itu kan pakai manusia. Sekarang tiket udah otomatis gitu. Itu termasuk lama kelamaan udah meniru manusia. Namanya seperti itu. Ya kan? Ini dia. Lanjut. Kalau menurut kalian berarti coba dibaca. Kecerdasan artifisial dengan versus manusia. Manakah yang lebih baik?
Kenapa begitu, Iksan? Kenapa begitu, San? Karena robot itu muncul juga karena dari ciptaan manusia. Awalnya itu AI itu menurut saya itu juga buatan dari manusia, masih dikembangkan oleh manusia, dikembangkan oleh manusia. Iya, betul. Betul, Mas. Mana yang lebih baik? Jelas lebih baik manusia. Tadi yang di sini tadi, yang Bu Diah bilang tadi adalah dia ini, AI ini, robot ini adalah meniru kecerdasan kita loh, padahal meniru. Jadi ChatGPT pun dia meniru kita. Nggih, meniru kita. Dan dia masih berkembang terus. Dia itu dimasukin data, kemudian dia akan lebih menyesuaikan pola pikir manusia. Lanjut nggih, ini tadi yang biasanya AI yang kalian gunakan adalah Google Map. Itu termasuk ada, Google Map itu pakainya ada AI-nya. Jarak terdekat, oh lewat sini. Kalau kalian mau ke Solo misalkan, lewat mana? Mesti diarahkan. Sini lewat tol. Gimana, Mbak? Mau lewat tol atau non tol itu diarahkan. Kemudian hari ini tugasnya adalah tadi menyelesaikan masalah menggunakan AI. Tapi Bu Diah ingatkan dulu nggih, ini ada cara-cara menggunakan ChatGPT atau AI yang lain biar lebih hasilnya itu lebih maksimal. Kan kadang kalian bilang gini, ChatGPT yo belum tentu kadang ini nggak sesuai yang kita inginkan gitu kan. Jadi ini Bu Diah kasih tipsnya adalah ChatGPT itu akan bekerja sesuai perintah yang kita ketikkan. Betul? Yang perintah inilah yang disebut prompt. Kalau kalian pernah dengar prompt, nah prompt itu sebenarnya adalah perintah yang kalian ketikkan untuk AI. AI ini itu mbok suruh ngapain gitu. Itu namanya prompt. Kemudian prompt ini, perintah atau prompt ini harus ini Mbak Mas, biar hasilnya sesuai keinginan itu gini. Harus ada role, task, dan output. Role apa Iksan? Role artinya role. Atau ada yang tahu? Role, arti Inggrisnya role. Peran, pintar, nggih. Role itu peran. Coba tadi mana? Bu Diah. Role. Oh, Bu Diah ke ini dia. Role itu peran. Peran kita atau ChatGPT nanti kamu suruh jadi siapa gitu. Misalkan kamu kalau mau memberi perintah jangan langsung buatkan gitu, jangan. Gitu. Kamu ketik, aku adalah siswa kelas 11 SMA. Itu harus kamu ketik. Aku adalah siswa kelas 11 SMA. Itu perannya. Oh, dia nanti, oh ya, aku murid. Dia kan gitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Task itu tugasnya. Setelah perannya, tuliskan perintahnya. Perintahnya kamu mau dia mencarikan apa? Misalkan, gitu. Tolong buatkan pantun, misalkan, gitu. Pantun bahasa Indonesia. Kalau segitu dok nanti dia bingung nggak? Atau memang dibuatkan tapi belum sesuai? Ya belum sesuai. Lanjut, outputnya apa? Output itu hasilnya. Hasilnya itu adalah kamu minta berapa baris pantunnya, harus detail. Oh pantunnya harus berapa baris. Kemudian tema contohnya 17-an atau kemerdekaan, atau ada AIU, apa itu Mbak?
Itu harus berarti harus ada role-nya. Aku adalah siswa kelas 11 yang sedang mendapat tugas bahasa Indonesia. Misalkan itu harus dijelaskan. Dia biar paham. Kadang juga kalau kamu mencarikan jawaban adikmu yang SD, kamu juga harus gitu. Aku anak SD. Apakah yang dimaksud sholat berjamaah itu nanti dia akan hasilnya pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh anak SD. Beda dengan anak kuliah. Gitu, paham? Berarti kalau membuat perintah itu harus ada role, peran, taks, tugas, nah gitu, paham ya? Setelah itu kita silahkan berkelompok, kelompoknya ini aja nggih, dua anak. Nanti tugasnya saya kirim di WA, coba perintahnya. Mana tadi? Saya kirim di WA ya. Mana tadi ini? WA-nya. EA-nya apa? ChatGPT, Gemini, atau Julius? Atau boleh? Bebas, siapkan prompt. Nah, itu tadi perintahnya. Perintah untuk menganalisis. Nanti kemudian kita presentasikan, nggih. Rencana mau pakai apa? Ada yang kesusahan, komputernya ada yang belum connect. Sudah connect. Ini ngetek apa? Ada yang kesulitan? Kembali terus Ibu. Mana? Mau tak keluarin di beranda gitu. Maksudnya, Mbak? Ini mau tak kembaliin ke beranda awal dulu. Kenalan dulu perannya itu kamu. Tadi nanti langsung dikirim. Weh. Ini langsung bisa nggak ya? Coba ya. Coba aja, dicoba. Beranda. Nanti kalau enggak nanti di ini ya, dibandingkan. Kamu berarti memakai ChatGPT enggak hanya satu gitu loh. Misalkan sama Gemini atau sama ChatGPT atau Copilot, nanti dibandingkan jawabannya itu atau bagus yang mana, lebih detail yang mana gitu. Dibandingkan ya. Yo, ini dah LKPD-nya. Perintahnya mau pakai AI yang mana? ChatGPT aja. Ini langsung gitu. Berarti pakainya atau Chrome, yang itu. Ini bener. Sini. Sini ketikan ChatGPT. Gemini. Nanti pakai dua juga nggak apa-apa. Dibandingkan ya hasilnya ya. Ayo, Va, tekan Va. Bentar Bu, ini tiba-tiba muncul EXO. Komputernya. Aku pindah mana ya? Oh gitu. Atau baik tadi, kamu kan tadi udah ngetik soalnya kan tadi tuh. Nah, ini terus Kan dikirim. Mau sih kudune. Perintahnya. Nanti itu screenshot hasil jawaban AI-nya itu ditaruh di sini. Berapa nih, Mbak? CC. DC.
Ada, kalian harus men-screenshot ya. Jawaban dari AI-nya itu gimana? Terus dimasukkan ke format laporan. Ada format laporannya. Ini mau pakai? Ini yang dipakai yang ini atau yang Yo lanjut yo, perintahnya tadi promnya dimasukkan. saya gitu dulu. Bebas, terserah. Terus ini apa? Kok ada merah-merah? Dokumen file Oh, file yang ingin APD langsung dikirim ke ChatGPT-nya. oh, file yang dari Budiah tadi langsung kamu upload. Oh gitu. Ya coba yo, coba hasilnya nanti lebih bagus. Gini Mbak, nanti saran Budiah, kamu membuat dua kali. Yang satu pakai, File yang satu enggak. yang satu kamu upload filenya, yang satu kamu ketikkan, gitu ya. Nanti coba perbandingannya gimana? Yang di kan soalnya ada di sini. Kamu suruh mencari rata-ratanya. Udah ada belum? Udah, ini sudah. Nanti Nanti yang ditulis ininya. Di sini. iya. Di bawah kok Mbak, di bawah ada. Nah ini laporannya di sini. Nanti di screenshot. Atau mau membandingkan Julius sama Gemini hasilnya sama apa beda gitu? Boleh. Dari berbagai cabang Solo Paragon, ada dari Solo Paragon. Menghasilkan 6.900.000. Itu ada 26 kalau 9 kan. Ini kok gimana? Ada yang siap presentasi? Ada yang mau inisiatif tanpa diminta? Presentasi maju. Yang kayaknya udah bagus nih punya aku mau tampilin ke depan. Nggak ada yang mau. Harus pakai spin. Pakai spin atau mau kerelaan? Iksan, udah jadi belum? Belum. Dah kalau gitu tak cap cip cup. Cap cip cup. Hari ini tanggal pirasan? 8. Tanggal 8 itu absennya Afrilia. Ya, udah kan? Minta tolong itu dikirim ke WA-nya Budia. Pekerjaanmu itu kirim ke WA, presentasi ke depan. Yo. Dikirim dulu, filemu dikirim dulu ke WA-nya Budia yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, di sini saya Malaysia dan teman saya Fikri Dima. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari praktek HA atau kecerdasan artifisial. Jadi di sini kami mengerjakan soalnya menggunakan 3 AI. Yang pertama ada ini menggunakan ini, dan yang terakhir menggunakan Pakai 3 AI, Mbak. Iya, Tadi apa aja? ChatGPT. ChatGPT, Gemini, sama Julius AI. Oh, yang itu? Gemini, Julius AI. Terus yang ini Gemini,
Dan yang terakhir dari ChatGPT. Tuh. Coba dijelaskan ke teman-teman. Tadi kan mencari rata-rata. Terus apa lagi dipresentasikan coba hasilnya. Nggak kelihatan. Oh, ini kan tidak bisa digedein lagi. Aduh. Dulu. Apaan? Jadi tadi dari data yang diberikan, tabel yang diberikan di atas ini, tadi kan disuruh mencari beberapa poin. Yang pertama ini ada rata-rata penjualan. Kalau dari hasil dari Julius AI ini, di sini langsung diberikan rata-rata penjualannya tanpa ada penjelasan atau rumusnya. Langsung ke inti jawabannya. Ya, langsung ke hasil jawabannya yaitu Rp6.084.166. Selanjutnya yang poin B ada penjualan terbesar dan terendah, yaitu kalau ini juga kurang lengkap ya teman-teman karena dia nggak ada keterangannya ini dari cabang mana, ini dari cabang mana kayak gitu. Setelah itu ada ringkasan penyebaran penjualan memberi gambar variasi di antara cabang. Ini kalau dari hasilnya ini saya sendiri kurang paham gimana cara bacanya atau gimana maksudnya. Karena ada presentasenya, ada 25, Iya. 50 sama 75%. Karena di sini ada 25%, 50% dan 75% yang dari awal tuh sebenarnya nggak ditanyakan guys. Tidak ditanyakan tapi ditampilkan dalam AI ini. Ya, selanjutnya ada saran yang diberikan. Kalau sarannya ini ya oke sih. Cuma mungkin kurang detail dan kurang bisa dipahami. Selanjutnya ada Gemini AI. Nah, kalau Gemini AI ini tuh penjelasannya cukup baik karena di rata-rata penjualannya itu sudah dituliskan caranya. Ini sudah dituliskan caranya, jadi lebih mudah untuk dipahami juga. Terus itu juga ada penjelasannya, gimana cara mengerjakannya. Dan yang kedua ada penjualan terbesar dan terendah. Di situ dituliskan bahwa penjualan terbesarnya itu dari cabang Slamet Riyadi. Itu diketahui ya, mana yang terbesar, mana juga yang terendah. Sedangkan di Julius AI tadi itu cuma nominalnya aja, jadi tempatnya itu tidak diketahui. Selanjutnya ada insight singkat mengenai penyebaran penjualannya. Di sini dijelaskan, ya kan? Ya. Di mana yang performanya baik dan performa terendahnya. Selanjutnya ada saran yang bisa diterapkan. Ini ditampilkan secara poin-poin dan dijelaskan. Misal faktor keberhasilannya, Ada setelah poinnya, itu, ada ya, penjelasannya. untuk meningkatkan penjualannya di mana gitu, sama ada anunya lagi. Manfaat ya. Ya. Selanjutnya ada dari ChatGPT. Nah, dari ChatGPT ini juga sama seperti Gemini AI, dia tuh menampilkan caranya juga, jadi kita bisa lebih mudah untuk memahaminya. Intinya itu sama seperti Gemini. Ya. Selanjutnya untuk penjualan terbesar dan terkecilnya, di sini juga dijelaskan cabang mana yang memiliki penjualan terbesar dan penjualan terendahnya. Selanjutnya ada insight singkat mengenai penyebaran penjualan. Di sini dijelaskan juga selisihnya berapa. Setelah itu secara keseluruhan bagaimana performa dari tiap-tiap cabangnya itu. Dan cabang yang paling menonjol penjualannya ini juga dijelaskan. Jadi di sini juga ada saran dan strategi peningkatan penjualannya. Di sini itu dijelaskan bahwa contohnya itu ada Solo Square itu yang terendah ya teman-teman. Mungkin bisa ada beberapa alasannya, mungkin dari lokasi yang kurang strategis, pesaingnya, dan promosi yang kurang intensif. Ini ada beberapa masukan kenapa Solo Square itu bisa menjadi yang terendah. Terus ada juga duplikasi strategi cabang sukses. Ini gimana caranya biar Slamet Riyadi itu lebih unggul gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang membangun kenapa sih Slamet Riyadi itu bisa lebih unggul. Terus itu Kesimpulannya, menurut kalian berdua, dari 3 tadi, EA tadi, silakan disebutkan.
Kalau dari ketiga AI tadi itu mungkin yang paling mudah untuk dibuat belajar bagi pelajar terutama kita gitu ya Bu. Itu lebih ke rekomennya Gemini sama ChatGPT karena yang pertama itu ada penjelasannya, terus yang kedua itu juga ada caranya. Jadi kita bisa memahaminya. Sedangkan kalau yang jurus AI itu tidak ada caranya tetapi langsung ke jawabannya. Jadi mungkin agak susah untuk dipahami. Itu menurut kelompoknya Naura. Teman-teman ada yang ditanyakan atau menanggapi? Lain? Mau tanya sesuatu enggak? Ya. Kan biasanya ChatGPT itu kalau ngasih informasi kan cuma isi data yang kita perintahkan. Sedangkan kalau Gemini kan ngasih informasinya kan utuh gitu. Nah, biar ChatGPT itu ngasih sesuai yang kita mau itu perintahnya. Kalau kayak gitu mungkin bisa di soalnya itu ditulis apa yang kita mau. Mungkin kalau di Gemini itu kan nggak kita tulis tapi ada penjelasannya. Sedangkan kalau ChatGPT itu harus kita tulis dulu perintahnya baru nanti outputnya yang dikeluarkan sesuai apa yang sama perintahnya kita gitu. Ada yang lagi yang ditanyakan? Ada? Cukup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk Mbak. Silahkan hasil diskusinya, laporan LKPD-nya dikirim ke grup, ya kan? Dikirim ke grup untuk nanti kita bahas lagi minggu depan, ya. Sambil nanti untuk Budiah nilai hasilmu seperti apa, hasil diskusimu itu seperti apa, silahkan dikirim ke grup. Kemudian, adakah dari kalian tadi itu kesusahannya apa? Pakai AI itu kesusahannya apa? Fadila, apa? Kesusahannya apa? Promptnya harus detail atau harus spesifik apa yang kita inginkan gitu. Ada lagi mungkin tadi kesusahannya apa ya? Yang bikin lama pakai AI itu apa yang bikin lama? Atau kadang bisa cepat, kadang bisa lama pakai AI apa ya? Oh Novia? Koneksi internet. Lagi lemot itu pasti nyarinya agak susah selama. Oh berarti tergantung internetnya. Ini enggak sih tadi kayaknya Budia keliling gitu kan? Ada yang bikin lama itu kalau nggak salah ada yang nyoba apa Mbak tadi? Julius itu harus login nggak? Julius? Harus login nggak? Itu bikin agak lama kan harus mengingat emailku apa, passwordnya apa gitu. Terus yang nyoba Iksan, tadi kamu nyoba pakai AI apa San? Grok, itu gimana kalau Grok? Kalau Grok itu tanpa kita nyuruh buat bikin data diagram batang, Groknya itu menampilkan diagram batang dari setiap cabang, jadi lengkap dan detail. Oh lebih lengkap dan detail. Oh gitu. Tapi promptnya tidak perlu buatkan diagram batang, itu sudah keluar sendiri. Oh itu berarti masukan buat teman-teman bisa pakai AI Grok. Grok itu yang ya itu tadi. Kemudian hari ini tadi kita belajar apa tadi? KA itu buat siswa lebih membantu atau lebih tambah bingung? Membantu itu membantu, tapi begini nggih, tolong diingat. AI itu tidak 100% benar. Ada etika dalam penggunaan AI-nya.
Misalkan nih Mbak, kamu harus bertanggung jawab dengan tugas yang kamu kumpulkan ke guru. Misalkan nih, kalau ada guru yang memperbolehkan pakai AI, tapi kalian juga harus mempertanggungjawabkannya. Maksudnya adalah kamu bisa menjelaskan atau kamu bisa, ya Bu, ini sudah sesuai dengan teorinya atau ini sudah sesuai dengan rumusnya. Itu kamu bisa mempertanggungjawabkan, nggih. Tidak langsung hasilnya AI itu langsung pokoknya di copy paste gitu tanpa mencari kebenarannya. Kadang AI itu bisa salah, kadang juga bisa betul. Jadi kalianlah yang bertanggung jawab. Misalkan tugas bahasa Jawa, ya kan? Golek ChatGPT gitu. Tapi kalian juga harus, AI kan bukan buatan orang nggak terlalu paham Jawa. Jadi kamu harus tetap mengkoreksi dulu sebelum dikumpulkan ke guru. Itu harus itu kamu bertanggung jawab dari hasil yang kalian kumpulkan, itu harus bertanggung jawab. Apakah pelajaran hari ini bikin pusing? Kayaknya pusing, dah lemas. Minggu depan kita akan belajar AI lagi. Itu kalau tadi kan menganalisis. Minggu depan adalah ini Mbak. AI itu bisa membantu kamu membetulkan ejaan. Ejaan itu gini, misalkan kamu suruh membuat laporan kan, ngetik gitu. Coba kalian, ini benar nggak? Para siswa-siswa SMA Negeri Gemolong, itu menurut kamu betul? Kenapa salah? Harusnya satu. Nah, itu AI bisa membetulkan itu. Nah, itu kita minggu depan pakai AI yang lain lagi untuk membetulkan ejaan. Gitu. Kita akhiri hari ini. Terima kasih kerjasamanya, semangatnya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budia. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu.